Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita hormati Sohibut Tasyakkur Bapak Kasim, betul, beserta Ibu Rosana. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhinal mahbub ad-da'i ilallah al-mukarram Bapak Ustadz Syarifuddin Moli yang tadi telah memimpin pembacaan apa? Ar-Rahman. Yang kami hormati ibu-ibu pimpinan majelis ta'lim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan insya Allah keikhlasan kepada kita, sehingga di sore hari ini kita bisa bermuajah, kita bisa bersilaturahim di kediaman Ibunda Rosana dalam rangka memberikan doa restu terhadap ananda tercinta Rizki yang insya Allah pada tanggal 8 Oktober akan melangsungkan pernikahan dengan gadis pilihan hatinya yang bernama apalah. Kita doakan mudah-mudahan rencana pernikahan yang akan berlangsung diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang akan dibinanya nanti menjadi rumah tangga yang penuh kedamaian, penuh cinta dan kasih sayang. Diberikan putra putri yang soleh solihah, diberikan rizki yang melimpah sehingga bisa beribadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah. Ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, sebenarnya kunci bahagia itu sudah dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 macam yang bila mana 4 macam ini kita miliki, maka kita akan menjadi manusia yang beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Apa 4 macam tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, kita akan menjadi manusia beruntung, manusia berbahagia, termasuk juga ananda rizki, akan menjadi manusia yang amat sangat beruntung bila mana yang pertama antakuna zaujatuhu solihatan, bila mana punya pasangan yang solihah. Ibu-ibu punya pasangan yang soleh. Nah, apakah ibu-ibu yang hadir ini termasuk solihah? Insya Allah. Ada tanda-tandanya.
Yang pertama kata Rasulullah, kita ini termasuk orang yang solihah, ibu-ibu termasuk yang solihah. Yang pertama, inna dzarta ilaiha sarrotka, jika dipandang oleh pasangan itu ngegemesin. Terus Rizky nanya, Ustaz, bila pengen punya pasangan jika dipandang ngegemesin itu konsepnya apa? Satu, modalin. Jangan berharap kita pengen punya istri yang cakep, yang cantik, bila mana nggak dimodalin, betul? Modalin, betul? Satu. Iya, benar. Modalnya yang benar, jangan modalnya asal-asalan. Karena kalau modalnya asal-asalan, maka dibeliin alis kena gerimis dikit luntur. Ya. Masya Allah. Kalau ibu menjadi wanita yang soleh, yang tanda-tandanya tadi dipandang ngegemesin, saya yakin suaminya bakal betah di rumah. Betul apa betul? Kalau yang di rumah nggak ngegemesin, setiap suami pulang cembetat, cembetut, besengat, besengut, gak bakal betah di rumah. Katanya Joni Iskandar, ini gambaran orang-orang yang gak betah pulang. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Kenapa? Karena mau pulang gak betah, betul? Udah terbayang di kantor, terbayang di jalanan. Nanti kalau saya pulang pasti dicembetutin. Salahkah aku, dosakah aku, bila diriku tak lagi setia? Semua ku lakukan hanya pelarian agar engkau sadar nenekku sayang. Kata Pak Sofyan, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Alhamdulillah. Insya Allah kalau ibu suami datang wajahnya udah dipoles, tapi tadi syaratnya dimodalin ya, udah wangi, udah rapi. Aduh, suami itu buru-buru pulang. Yang pertama.
Yang kedua, in amartaha atau apkah perempuan itu dibilang solihah yang menjadi dambaan suami bila mana diperintah nurut. Nah, Rizky nanya lagi, gimana Ustadz biar calon istri saya nurut? Kuncinya satu, apa? Penuhi segala kebutuhannya, cukupin, betul? Insya Allah kalau istri dicukupin, pengen beli bedak ada, pengen beli eyeshadow ada, pengen beli alis yang gak luntur ada, insya Allah istri itu akan nurut. Tapi kalau istri nggak dikasih apa-apa, suami berangkat kerja, istri nyambing gorengan, betul? Karena buat beli alis yang gak luntur. Tuh, bila pengen nurut, ketika diperintah oleh suami cukupin, betul? Kemudian yang ketiga, ciri wanita sholihah itu, wa in gifta an hafidhatka fi malika wa nafsiha. Bila mana istri nggak ada di rumah, bila mana suami nggak ada di rumah, istri pandai menjaga harga dirinya. Bila mana kita pengen punya istri yang bisa menjaga harga diri suami, kuncinya satu, apa? Ajarin, betul? Kalau kita pengen pasangan kita sholihah, maka suami harus ngajarin jadi orang sholih. Maka rumah tangga bahagia tersebut itu memang dibentuk dari kedua orang tua. Insya Allah kalau orang tuanya itu anteng, adem, ayem, insya Allah bahagia. Ya. Jangan sampai terjadi bingung, aku bingung, hatiku sedih sekali, tiada ketentraman dalam rumah ini. Ayah ibu bertengkar, tak pernah kompromi. Ada anaknya mengsol ke situ, ya, tawonjok situ. Seperti siapa namanya? Tukang nonton gosip, Rizky Bilar Rizky. Makanya emang begitu Bu, serba susah ya. Ekonomi agak naik sedikit, godaannya macam-macam. Iya. Ibu kalau punya suami, makanya sering saya sampaikan di pengajian, kalau pengen punya suami enak anteng di rumah, syaratnya itu cari suami yang jelek, yang bengek, yang gak punya duit. Cari suami yang jelek, pendek, bengek, gak punya duit, insya Allah aman. Coba kalau ibu punya suami yang cakep, ganteng, kaya raya, biasanya jam 7 malam pulang, ini jam 9 kok nggak pulang? Jangan-jangan nyangkut nih. Jangan-jangan nyangkut nih. Tapi coba kalau misalkan ibu punya suami jelek, bengek, pendek, penyakitan, jam 11 malam nggak pulang, bodoh amat. Jangankan janda, hantu aja lo gak bakal doyan. Betul? Nah, yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu dibilang bahagia bila mana, yang kedua, auladuhu abroron, bila mana punya putra putri yang soleh dan solehah.
ini Ananda Rizky menikah. Kita doakan mudah-mudahan segera punya momongan, dan momongannya tersebut soleh dan solihah. Ya Allah Bu, kalau punya anak soleh, punya anak solihah, itu bener-bener enak, nyaman, betul nggak? Apalagi ibu, makanya kalau nyari menantu tuh nggak usah yang aneh-aneh, cukup nyari menantu yang pinter baca doa. Ayo saya ajarin lagu, ya, saya ajarin lagu. 1 ditambah 1 sama dengan, ini nggak sekolah kayaknya. Mana tadi yang jawab salah? Yang jawab salah mana? Nggak sekolah memang ini. Sekali lagi, 1 ditambah 1 sama dengan, ini kampung apa sih ini? Bumi Sani ya? Nyesel saya datang ke sini. Ternyata nggak ada yang sekolah. Lagi, 1 ditambah 1 sama dengan, kalau cari menantu yang pandai baca doa, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Menantu pinter baca doa, kalau pulang membawa berkah. Alhamdulillah. Enak enggak? Enak kalau menantunya pulang bawa berkat. Iyalah, enak. Lah ibu kebagian nggak sebagai mertua? Insya Allah kebagian. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Menantu pulang bawa berkat, mertua ikut makan. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Mertua sering ikut makan, jadi jarang membeli beras. Nah, begitu. Nih model-modelnya ini, ngarepin menantunya pulang bawa berkat. Kebagian nggak mertuanya? Kebagian. Insya Allah punya anak soleh dan solihah. Tapi kita pengen punya anak soleh dan solihah itu bukan ujuk-ujuk, kata orang Jawa. Bukan abrakadabra bim salabim. Itu butuh proses. Proses dari mana? Pertama nih, dari mulai menikah. Pertama nih, kayak Ananda Rizky ngadain acara kayak begini, berharap nanti ketika punya anak jadi anak soleh dan solih. Didoain sama ibu-ibu. Doanya emak-emak nih, luar biasa, mustajab. Emak nih kalau udah berdoa, luar biasa. Beneran, perempuan nih, emak-emak nih Pak, walaupun mau kelihatannya lembek kayak begini, waduh, sekali ngeden satu Bumi Sani penuh. Iya kan? Masya Allah. Tapi emak-emak hebat, beneran hebat. Mekah tuh sekarang kayak begitu tuh Bu. Orang yang pertama kali ninggalin di sana tuh perempuan. Ka'bah tuh, Masjidil Haram yang sekarang luar biasa, banyak orang berbondong-bondong, ribuan, jutaan orang ke sana. Pertama kali penghuninya siapa? Perempuan. Siapa namanya? Siti Hajar. Siti Hajar sendirian waktu itu, sendirian dia berusaha ke sana kemari nyari air dari Sofa ke Marwa, dari Marwa ke Sofa, dari Sofa ke Marwa, akhirnya dapat air. Nah, air itu sumber kehidupan. Awalnya cuma satu, banyak kafilah para pedagang. Oh, di situ ada air, berarti ada kehidupan. Satu kelompok izin sama beliau, Siti Hajar, boleh nggak saya tinggal di sini? Silahkan, ini bumi Allah.
Datang lagi kelompok yang lain, boleh nggak saya tinggal di sini? Silakan. Lama-kelamaan terus sampai sekarang ibu bagaimana lihat di sana, masya Allah. Ya. Mekah tuh, ya. Mekah itu pohonnya nggak ada tapi buahnya serba ada. Kenapa kok seperti itu? Itu semua berkat doa. Maka doa itu penting. Betul? Ananda Rizki hari ini minta doa dari ibu-ibu. Itu penting karena doa itu silahul mukmin, senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh orang yang beriman. Berkat doanya Nabi Ibrahim. Tapi doanya Nabi Ibrahim doa yang cerdas, beda sama kita. Apa doanya Nabi Ibrahim? Lihat di Al-Quran. Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, belikanlah penduduk Mekah, berikanlah penduduk Mekah, penduduk Madinah, bukan diberiin pohon enggak, bukan dikasih daun enggak, tapi kau beri ya Allah penduduknya minas samarat, buah. Yang diminta bukan pohonnya, yang diminta bukan daunnya, tapi yang diminta sama Nabi Ibrahim buahnya. Lihat sekarang, pohonnya nggak ada, tapi buahnya ada. Insya Allah. Ya. Ibu pengen ke sana? Nanti ikut saya. Insya Allah nanti saya Februari tanggal 8 saya ke sana. Ya, gratis. Kalau ikut Pak Rusdi mah gratis. Ya. Asal bawa ompreng, bawa kompor, bawa tenda buat tidur. Dah, Insya Allah doa itu luar biasa. Jangan ngeremehin doa. Apalagi ibu-ibu doa buat anaknya, masya Allah. Kata Nabi, doaul walidi li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak-anaknya itu kemanjurannya, kemustajabannya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Maka alhamdulillah pada hari ini orang tua kita Pak Kasim sama Bu Rosana mendoakan Ananda Rizki itu top markotop paling bagus. Doa yang paling hebat doa dari kedua orang tua. Walaupun orang tua kita nggak pernah cuci kaki, walaupun orang tua kita nggak pernah cuci muka, jangan sampai kita ngeremehin orang tua kita. Jangan. Kadang-kadang anak sekarang, masya Allah, karena emaknya nggak lulus SD, dianya bisa sarjana. Kadang orang tuanya diremehin, betul nggak? Yang dibilang kampungan, yang dibilang udik, ketinggalan zaman. Kalau anak kita ngomong seperti itu, Bu, mak ketinggalan zaman, mak orang udik, mak kayak begini. Ibu sampaikan, nak, kamu sekarang bisa S1, bisa S2, bisa sarjana dan lain sebagainya, bisa sukses kayak begitu. Itu berkahnya emak yang gak lulus SD. Kadang ngeselin anak sekarang. Ya. Salaman sama orang tua, tangannya ditaruh di pipi, ditaruh di jidat. Ya. Saya kalau anak saya, mohon maaf, kalau anak saya kayak begitu, saya panggil sini. Kok salaman pakai taruh di pipi? Emang biar tangan bapak ngerasain jerawat kamu apa ya? Ulang. Iya, beneran Bu, harus digituin sekarang. Ya, masya Allah. Karena apa? Sehebat apapun anak, ya, setinggi apapun jabatan anak, ya, pokoknya sehebat apapun lah anak, kalau nggak berbakti sama orang tua, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Betul. Apalagi mama, ya Allah, hamil, ya. Hamil mulai kecil, kadang ada yang ngidam, betul kan Bu? Kita ini dulu Bu, udah nyengsarain sama orang tua. Kita masing-masing punya orang tua, udah nyengsarain sama orang tua. Ya. Ada yang ngidam, yang di dalam perutnya emak ada kita. Ngidam pengen makan genteng, ngidam pengen makan sabun, ngidam pengen makan ini dan itu, nyengsarain.
Kadang tuh pengen makan anggur tapi belinya di Bogor. Udah suaminya namanya sayang dibeliin ke Bogor, nyampe rumah boro-boro dihabisin, dicium doang udah. Masya Allah. Itu yang salahin kita. Coba kita lihat. Ketika anak udah sukses, bisnisnya sukses, kendaraannya banyak, rumahnya bagus, kira-kira yang pertama kali menikmati kesuksesan tersebut orang tuanya apa? Koleganya. Apakah ada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika dia sukses, dia ngajakin orang tuanya, "Mak, Pak, ayo Pak, kita makan di restoran yang paling mahal." Belum ada. Masya Allah. Kita doakan ya Bu, mudah-mudahan anak kita berbakti sama kita ya Bu ya. Mudah-mudahan ketika kita meninggal, anak kita yang mau dampingin kita, nuntun kita, la ilaha illallah. Mak, sebut mak. Maknya nggak pernah ngaji, Bud. Istighfar ma, par, karena nggak pernah ngaji, betul ya? Ya gimana saya mau ngaji Pak Ustadz, saya nggak ada waktu. Kapan waktunya? Allah, auladuhu abroron, anak-anaknya menjadi anak yang baik. Udah selesai ya? Kita doa ya? Oh, masih. Jam 5 kurang 10 menit. Nah. Salah. Oh, yang benar jam. Oh, berarti ibu masih melek, kirain berarti itu. Kalau saya ngomong salah, ibu masih protes, itu tandanya ibu masih hidup. Satu. Yang kedua, ibu masih melek, belum tidur. Kalau saya ngomong salah, tadi saya bilang jam 5 lewat sekian, ibu diem baik, menunjukkan ibu udah tidur. Tuh, berarti ibu masih melek. Terus apa terus? Terus apa udah? Kalau udah saya udahan. Orang saya ceramah panjang, nggak ceramah panjang, amplopnya tetap itu aja. Nggak mungkin misalkan saya ceramah panjang terus yang tadinya ngasih amplop kecil terus lalu dibuka diganti amplop yang nggak bakalan. Cuman itunya. Saya terawang dari rumah. Kata Bu Rosana, kata Bu Rosana, itu Ustadz kok ceramah nyari amplop. Emang bener Bu, orang kalau ceramah nyari amplop itu dosa. Atau orang ceramah nyari isinya itu termasuk dosa. Itu kata guru saya bilang begitu. Makanya kalau kamu diundang ceramah, ya diundang untuk tausiah, jangan minta amplop, dosa. Tapi lebih dosa lagi bila mana ngundang ustadz suruh ceramah nggak dikasih amplop, itu jauh lebih dosa lagi. Loh, emang ceramah kayak begini gampang? Ayo kalau gampang gantian saya tak duduk sampai yang ceramah. Disangkain gampang apa ceramah kayak begini? Susah Bu ceramah itu, betul nggak? Makanya ceramah itu susah, harganya agak mahal. Allah. Tapi jelek-jelek kayak gini laku loh, alhamdulillah. Kemarin saya di Sumarekon, sampingnya Hotel Haris. Ya, di sana kemarin hujan-hujan saya ke sana. Ya, alhamdulillah ya. Terus-terusan nih Bu. Makanya enak kalau punya suami ustadz tadi, pulangnya bawa Coba lihat istri saya. Kebanyakan makan
berkat. Kata istri saya, gimana mas, badan saya sekarang kayak begini, bajunya udah nggak pada muat. Saya bilang nggak usah pusingin, biarin orang di luaran sana bilang kamu gendut, nggak masalah. Yang penting menurut saya kamu orang yang paling kata istri, sing nggak langsung. Dapat dua, kurang berapa bu? Dua. Saya dipesan sesuai dengan order, jam berapa saya ceramah, selesai jam berapa akan saya sesuaikan. Makanya saya ngeliat jam terus. Kalau nanti ada yang protes, ada WA yang masuk ke tempat saya. Nih saya suruh ceramah sekian menit. Oh, ada. Mana jam, buruan jam. Ya. Mang sampean sangkain saya enak lah berdiri kayak begini? Nggak enak. Sampean duduk selonjoran senderan, saya suruh berdiri di sini. Mana di tengah-tengah pintu lah. Iya, sampean ini songong sebenarnya. Iya. Kata sampean apa? Ustadz diundang dihormati. Enggak ada dihormati, diperintah. Ustadz di sono, Ustadz di sini, kan diperintah. Supaya pembantu lah aku ini. Kasihan banget. Nasib. Nah, yang ketiga, bila mana kita pengen dibilang orang yang bahagia hidupnya dunia akhirat, yang ketiga, wa khulaqa'uhu sholihin, teman-temannya orang baik. Teman itu pengaruh. Karena teman itu nular. Coba ada ngaji kayaknya ada yang nguap satu. Ikut. Akhirnya yang satu. Gimana? Gabut ya? Iya. Jenuh ya? Iya. Ada yang koda-koda, ada yang selonjor, kakinya digebuk-gebuk. Tuh lihat tuh di situ. Ngasih tahu. Dianggapnya saya nggak tahu apa selonjoran ini. Walaupun sampean mau kode, kalau belum waktunya selesai, gak bakal selesai. Sakarepmu. Kalau mau pulang, ojo dikai berkat. Syukurin. Kata ibu-ibu, nyesel gua datang. Kalau tahu yang ceramah sedeng kayak gitu, saya nggak datang. Bodoh amat. Syukurin. Turu. Biarin urus sana, nggak usah dikasih berkat, pulang. Teman-temannya orang yang baik. Makanya ada pepatah Arab mengatakan ar-rukarih, bau itu tergantung tiupan angin. Bila mana angin meniup kepada bangkai, maka yang tercium adalah bau bangkai. Bila mana angin meniup ke minyak wangi, maka yang tercium adalah aroma wangi. Begitupun kita berteman. Kalau kita berteman sama penjahat, walaupun kita nggak jahat, maka orang akan ngecap kita orang jahat. Coba aja buktiin, nggak percaya. Ibu orang baik-baik, wanita solihah, tapi berteman sama orang yang jahat, maka ibu akan dicap sama orang itu orang jahat. Teman itu pengaruh. Jadi ada teman yang ngajak kita kepada kebaikan, ada teman yang ngajak kita kepada kejahatan. Nah, pergaulan itu mempengaruhi. Sampean bergaul dengan wanita yang sosialita, yang arisannya sekali arisan 1,7 triliun. Coba, satu orang itu 1,7 triliun. Coba, pusing nggak? Pusing. Nah, makanya kalau kita mau bergaul, lihat dulu, apakah teman kita mampu menghantarkan kita ke surga, ataukah mampu menyeret kita ke neraka. Kita bermasyarakat, Mas Rizky, nanti ketika berumah tangga, misalkan hidup di komplek, hidup di perumahan, hidup dimanapun, hati-hati. Betul? Repot kita bu hidup di masyarakat nih. Bisa makan dicurigain, gak bisa makan disyukurin. Repot. Apalagi tetangga kita kebanyakan orang yang syirik. Ampun dah, bener.
Oh itu juga bisa beli mobil itu. Jangan-jangan korupsi, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Ampun. Apalagi sekarang apa hater tuh. Ya, itu kayak maha baik, kayak maha benar. Betul nggak? Insya Allah. Makanya kata Rasulullah, idza arada an taf'ala syai'an fatadabbar akibatahu. Bila mana kamu mau ngerjain sesuatu, ingat akan konsekuensinya. Ya. Kalau kita dicubit sakit, jangan suka nyubit orang. Kalau kita misalkan dirumpiin itu sakit, artinya jangan gemar ngerumpiin orang. Gitu. Kembaliin sadar bentuk, betul. Kembaliin ke diri sendiri. Oh, karena acara baik-baik, bantuin masak di rumah tetangga. Baik sih bantuin, bawa pisau, ngupasin bawang, ini, bantuinnya baik. Tapi selama 1 jam ngupasin pisau, tetangga dari ujung ke ujung habis diomongin semua. Insyaallah. Auladu khulaqa'u sholihin, pergaulannya orang baik. Yang terakhir. Saya ngomong terakhir langsung senengnya. Yang terakhir, ciri kita dibilang hidupnya bahagia dunia akhirat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, bila mana mata pencaharian kita masih berada di negara sendiri. Kenapa kok begitu? Ya, ada ungkapan begini, hujan mas di negara orang, ya, hujan batu di negeri sendiri masih mending hujan batu di negeri sendiri. Kenapa, Bu? Karena ketika kita nyari ekonomi, nyari nafkahnya ke negara lain, apalagi suami kita pergi merantau kemana entah kemana, itu nggak bisa memantau keluarga. Maka orang yang bahagia itu bila mana nyari makannya masih berada di wilayah sendiri, sehingga sering bisa ketemu keluarga. Ala kulli hal, apapun itu, kita kembali berdoa di sore hari ini. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita adalah apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa-doa ananda rizki beserta calon pasangannya, dan doa harapan dari kedua orang tuanya, baik yang terucap maupun yang masih tersembunyi di hati beliau-beliau ini, mudah-mudahan oleh Allah dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khiltal kubra wa aisyatar ridha. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wa umrata li baitil haram wa li ziyarati qabri nabika alaihi salam miraran fi kulli sanah bi sihhatin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Rusdi yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Mudah-mudahan